Ilmuwan bernama Michael Swafford memberitahu kita bahwa bumi benar-benar berada di ujung tanduk, artinya bumi dalam bahaya serius. Namun, apa yang harus dilakukan? Seorang pria kembali menonton rekaman kamera liburan dirinya dan keluarganya di tepi laut. Ia menangis dan merokok, memberitahu putrinya melalui layar betapa ia mencintainya. Sementara itu, ia sedang diawasi melalui kamera yang terpasang di lampu gantungnya. Siapa yang mengawasinya dan mengapa? Nama pria itu adalah Joseph Stetman. Ia pergi ke terapis dan berbicara tentang ledakan agresinya. Kondisinya tidak stabil. Putrinya, Zoe, berusia 25 tahun, tetapi ia tidak bisa memaafkan ayahnya atas kematian ibunya. Dan putrinya yang lain sama sekali tidak baik-baik saja. Ia sudah menggunakan narkoba sejak berusia 17 tahun, sangat tersesat dalam hidup, dan sama sekali tidak menjanjikan seperti saudara perempuannya. Beberapa pria datang menemuinya dan mereka berhubungan seks untuk mendapatkan narkoba. Sementara itu, Zoe dan Michael Swafford pergi ke perpustakaan dan pria itu mengatakan bahwa terlepas dari prognosisnya yang tidak menyenangkan, ia berharap yang terbaik berkat gadis itu dan cintanya. Mereka jelas bahagia bersama. Sepanjang waktu, seorang pria mengawasi semua orang melalui kamera. Joe Stetman mendapatkan lencana untuk 1 tahun hidup tanpa alkohol, sebuah pencapaian besar baginya. Ia memberitahu kita bahwa ketika istrinya meninggal, ia berdoa untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dan kemudian Joe mulai minum dan menelantarkan anak-anaknya, itulah sebabnya mereka membencinya dan tidak berkomunikasi dengannya. Joe menghabiskan hari-harinya bernostalgia tentang kehidupan keluarga. Ia senang hidup bersama putri-putrinya dan istrinya, atau lebih tepatnya, ia pernah menjalaninya. Suatu hari ia menunggu putrinya, Zoe, di dalam mobil dan kemudian keluar dan memberinya hadiah untuk merayakan ulang tahunnya tanpa alkohol, tetapi gadis itu tidak menjawab apapun. Ia tidak ingin melihat ayahnya dengan alasan apapun. Michael mencoba melindungi pacarnya dari pertemuan yang tidak diinginkan, tetapi segera menjadi korban agresi Joe sendiri. Zoe memaki ayahnya dan pergi bersama Michael. Di rumah, ia mencoba menelpon saudari Rhea, tetapi ia tidak mengangkat telepon. Zoe dengan cepat menduga bahwa ia telah mulai menggunakan narkoba lagi dan menjadi gila karena kecemasan, tetapi Michael menenangkannya. Joe Stetman duduk di mobilnya dalam hujan dan merokok, mengingat bagaimana istrinya meninggal karena kanker, bagaimana ia memohon padanya untuk menerimanya, bagaimana ia memintanya untuk kuat demi anak-anak perempuan, tetapi ia tidak percaya kata-katanya. Ia berharap istrinya akan hidup di masa kini. Joe menyadari bahwa ia telah menghancurkan segalanya dan kehilangan segalanya. Ia marah, menelan pil, dan minum alkohol tepat di dalam mobilnya. Tetapi setelah itu, seorang pria menutupi kepalanya dengan tas dan membuatnya pingsan. Pengamat itu mengatakan sudah waktunya dan menyuntikkan sesuatu ke matanya. Pria itu menyalakan rekaman dirinya berbicara di pertemuan anonim pecandu alkohol. Ia memiliki kamera tertanam di matanya, sehingga mereka dapat menunjukkan apapun yang mereka inginkan di pikirannya. Pengamat itu menampilkan gambar-gambar mengerikan tentang konsekuensi tindakannya, istrinya yang meninggal, dan memaksanya untuk mengambil pistol untuk menembak gadis yang berdiri di depannya. Ia menolak, tetapi ketika gambar putrinya yang akan dibunuh disiarkan ke dalam pikirannya, ia setuju dan menarik pelatuknya. Gadis itu ternyata palsu, dan membuatnya pingsan dengan taser. Sebuah suara mengatakan kepadanya, bahwa ia adalah kekuatan yang lebih tinggi yang pernah Joe panggil, dan rencana besarnya untuk pria itu. Joseph mencoba menghubungi layanan darurat, tetapi mereka juga mengatakan bahwa jika ia melaporkannya ke polisi, putri-putrinya akan dibunuh. Apa yang harus dilakukan sekarang? Pria itu dikirim dalam misi gila lainnya. Sekarang ia harus menyerang presiden perusahaannya. Pengamat memaksanya untuk mengenakan topeng dan memasuki gedung perusahaan. Joseph sangat takut, tetapi langsung menuju presiden perusahaan. Suara itu memerintahkannya untuk mengarahkan pistol ke pria itu, dan mengirimnya ke brankas. Joe melakukan apa yang diperintahkan. Ia memaksa pria itu untuk mengambil komputer dari rak dan mengotorisasi dirinya sendiri. Setelah upaya gagal untuk mencuri data dari komputer, pengawas memintanya untuk memotong ibu jari pria itu, dan Joe harus melakukannya. Ketika ia turun, pengawas memintanya untuk memakai topeng dari ranselnya. Pengawas melepaskan gas berbahaya dan Joe harus sampai ke sektor utama tepat waktu atau putrinya akan mati. Tetapi salah satu penjaga tidak sepenuhnya pingsan, dan menembak Joe di telinga. Ia kehilangan komunikasi dengan pengawas tetapi segera memulihkannya, dan pria itu memerintahkannya untuk pergi ke generator, karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Pria itu pergi ke gerbang besi besar dan masuk, setelah itu guncangan terkuat mengalir di tubuhnya. Dan pengamat memberitahunya bahwa hanya setelah prosedur ini, angka-angka dalam DNA-nya dapat menyatu dan sesuatu yang tak terbayangkan akan terjadi. Joseph Stetman selamat dan masuk ke fase 1. Semua orang mendapat kabar bahwa pria itu meninggal dalam ledakan. Zoe menangis karena ia percaya ayahnya meninggal dalam ledakan. Dan ia seharusnya bisa mendukungnya, tetapi tidak pernah melakukan apapun. Joe sendiri bangun di rumah dalam kantung aluminium foil.
Ia mencoba menanyakan apapun kepada pengamat tentang keluarganya, tetapi pengamat hanya membuatnya marah dan petir keluar dari tangan pria itu dengan dinding-dinding yang runtuh di bawah pukulannya. Pengamat mengatakan bahwa kecemasan, kemarahan, dan kekacauan yang dulunya merupakan kekurangannya telah berubah menjadi sumber kekuatan dan keraguan. Dengan kemampuan yang tidak biasa, pengamat menekannya dan mencoba menyakiti perasaannya dengan menyebutkan istrinya. Dengan setiap ledakan agresi, Joe semakin kuat. Pengamat mengirim pria itu ke pengedar narkoba putrinya untuk menanganinya. Sementara itu, Zoe mengeluarkan hadiah ayahnya dan melihat di dalamnya sebuah batu dari pantai tempat mereka duduk di video. Joseph sendiri sudah menjelajahi ruang bawah tanah dengan berbagai gadis setengah berpakaian dan pria berpenampilan menakutkan. Joe mendapati dirinya ditangkap oleh seorang gangster dan memberitahunya bahwa gadis itu tinggal di rumah bordilnya. Dan setelah itu menyertakan rekaman dirinya melecehkan putrinya. Dari kemarahan Joseph, gumpalan energi besar muncul di kota dan pria itu sendiri berubah menjadi malaikat pembalasan. Dalam kehidupan nyata, ia bersinar dengan kilatan petir, dan ia tidak peduli apapun, baik tusukan maupun tembakan. Ia keluar ke jalan dan melemparkan segala sesuatu di sekelilingnya. Seorang pengamat memberitahunya bahwa Joe telah melakukan semuanya salah lagi dan polisi tiba di tempat kejadian. Para polisi mencoba menjatuhkan pria itu dengan sengatan listrik, tetapi mereka tidak tahu tentang kekhususannya, dan mereka sendiri tidak sadarkan diri. Tetapi Joseph tetap dibawa ke kantor polisi dan ditanyai mengapa ia berada di kedua tempat di mana ledakan telah terjadi sehari sebelumnya. Joe menjawab dengan jujur, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya, dan kemudian seorang pengamat campur tangan dalam percakapan itu. Ia meminta Joe untuk mengatakan bahwa ia bekerja untuk kekuatan yang lebih tinggi, dan kemudian untuk memberitahunya tentang planet bom di lantai 4. Para polisi mulai marah padanya dan ia marah pada dirinya sendiri, sehingga semua yang ada di departemen runtuh, dan ia menemukan dirinya di mobil dan melompat di belakang kemudi. Ia melaju dan menembakkan kilatan petir ke mobil-mobil yang mengejarnya. Zoe melihat berita tentang ayahnya di TV dan tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Seorang pengamat memberitahunya bahwa Joe siap untuk memasuki fase terakhir. Sementara itu, kilatan menyapu kota membelah ruang. Apakah ia pertanda akhir dunia? Polisi sedang mencari bom, tetapi semua orang bubar ketakutan setelah melihat pria listrik terbang. Ia bahkan menembak jatuh sebuah pesawat dan jatuh ke tanah. Ia kemudian mengambil kereta bawah tanah berniat melakukan sesuatu yang mengerikan padanya tetapi ragu-ragu. Pengawas memberitahunya bahwa Joe akan masuk ke fase terakhir dan kemudian menunjukkan gambar putrinya yang terjebak oleh pengawas. Joe menyebarkan pria bersenjata itu dengan puing-puing bangunan, sementara pengawas sendiri diam-diam mengawasi apa yang sedang terjadi. Joseph mendekati putrinya dan menenangkannya, membawanya bersamanya. Ia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia juga akan membawa saudarinya, dan mereka akan segera terbang. Ternyata Michael yang bersalah. Dialah yang mengatur seluruh eksperimen gila ini dari awal hingga akhir. Dan ketika ia melihat Zoe terbang menjauh dari tanah bersama ayahnya, Michael diperintahkan untuk menembak gadis itu, dan ia mematuhi perintah itu. Joe tidak percaya ia kehilangan putrinya, dan memintanya untuk tidak meninggalkannya.